Hai, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga untuk semua papa dan mama yang menemani anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa dulu. Ya, seperti biasa, mana tangan kalian? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap kami dan keluarga kami selama seminggu ini dan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami sekarang mau mengikuti ibadah pada hari ini. Tolong pimpin kami semua, pimpin papa mama, lause-lause dan semuanya yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tolong pimpin kami semua, biarlah ibadah ini berlangsung hanya dengan kenyataan daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat mengikuti ibadah. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama. Adik-adik, bagaimana kalian selama seminggu kemarin? Sudah mulai sekolah bukan? Nah, Lause berharap kalian menikmatinya ya. Termasuk hari ini, kita berkumpul bersama menikmati harinya Tuhan. Kita bersama-sama yuk memuji Tuhan. Siapkah kalian? Ayo, Lause berharap kalian semuanya siap untuk beribadah. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, tidak ada yang duduk lagi. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dalam setiap waktu, kapanpun juga, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ayo adik-adik, kita bersama-sama bernyanyi dari terbit matahari. biarlah nama Tuhan dipuji.
tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus memiliki beberapa nama yang lain dan tercatat di dalam Alkitab. Dan salah satu namanya adalah Immanuel. Immanuel pertama kali disebut oleh Nabi Yesaya jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi manusia. Ketika itu Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan yang berasal daripada Allah, berbicara tentang Immanuel. Nah, adik-adik sekalian, apakah arti kata Immanuel itu sendiri? Dalam ibadah ini, dalam kebaktian ini, adik-adik pasti akan menemukan arti kata Immanuel. Pada kesempatan ini, langsung mengajak kalian menaikkan sebuah lagu. Lagu ini mungkin masih baru yang tidak pernah kita nyanyikan sebelumnya. Tapi kita bersama-sama belajar yuk menyanyikan pujian ini dalam bahasa Inggris yang berjudul God With Us. Adik-adik sekalian, ayo kita belajar bersama dan kita naikkan pujian ini. Pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari Lause Jemimah. Adik-adik sekalian, siapkah kalian? Nah, Lause kembali akan mengajak kalian menaikkan sebuah pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Adik-adik, tahukah kalian bahwa yang mengarang lagu ini adalah Lause Yvonne? Bagus bukan? Lause Yvonne mengingatkan kita dengan lagu ini supaya kita membuka Alkitab dan membacanya. Dan bukan hanya itu, namun kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian ini.
Ku buka Alkitab. Srek, 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 srek. Ayo kita bernyanyi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama melipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh mengizinkan kami mengikuti kelas sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Lause mau menunjukkan sesuatu nih ke kalian. Coba ya kalian dengarkan, kalian coba tonton. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ini dari film apa? Ini musik dari film apa? Coba ya, coba kita simak bareng-bareng. Kira-kira ada yang tahu ini dari film apa? Ya, kalau kalian menebak Avengers, benar sekali kalian, ini adalah intro dari film Avengers. Pasti di sini semuanya sudah nonton ya Avengers ya. Coba adik-adik kita sekarang ini kita mau coba main tebak-tebakan sedikit. Lause akan kasih gambarnya. Adik-adik coba tebak ini siapa ya? Tokoh ini namanya siapa ya? Coba ya kita main ya. Yang pertama, coba ini ada yang tahu si makhluk hijau besar, kuat, dan gagah ini ada yang tahu? Dia adalah Hulk. Iya, yang menjawab Hulk berarti benar, dapat 100. Yang kedua, coba kita lihat siapa ya ini makhluk dengan besi warna merah dan juga kuning, silver, gold juga. Kira-kira ada yang tahu ini siapa? Siapa, ayo? Ya benar, yang menjawab Iron Man berarti kalian juga dapat 100. Yang ketiga, ini siapa? Manusia dengan perisai warna merah dan juga silver dan juga biru dengan bintang di tengahnya. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Dia adalah Captain America. Benar sekali kalau ada yang jawab Captain America bagi dapat 100. Kita lanjut ya, yang keempat. Siapa ya ini? Superhero dengan topengnya, dengan baju warna merah dan juga biru, seperti laba-laba. Iya, dia adalah Spider-Man. Yang terakhir. Coba yang ini ada yang bisa tebak nggak ini? Siapa yang bisa tebak ini? Kecil sekali dia. Kecil sekali. Ya, ada yang tahu? Dia adalah Ant-Man. Ya benar, dia adalah Ant-Man. Yang jawab Ant-Man berarti dapat 100. Mantap nih adik-adik semua.
jago-jago semua ya menebaknya. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menebak semuanya? Dari 5 gambar yang Lause kasih tunjuk, kira-kira ada nggak yang bisa menebak semuanya? Kalau ada yang bisa, berarti kalian benar-benar ngefans ya sama Avengers. Lause juga senang sekali nonton Avengers. Mereka keren banget ya. Mereka punya kekuatannya masing-masing. Misalkan Hulk punya kekuatan yang sangat besar. Kalau Spider-Man bisa nempel di dinding, bisa keluarin jaring laba-laba, dan yang lain-lainnya. Dan mereka menggunakan kekuatan mereka itu untuk melawan musuh-musuh yang mau menguasai bumi. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau mendengarkan sebuah kisah tentang seorang superhero juga nih. Tapi superhero-nya ini ada di Alkitab kita. Bedanya dengan Avengers, superhero di dalam Alkitab kita ini tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Loh, terus dengan kekuatannya siapa? Kekuatannya Tuhan tentunya. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Adik-adik pasti sudah mengenal Daud ya. Daud adalah seseorang yang Tuhan pilih untuk menjadi raja atas Israel. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang Daud waktu Daud masih muda sebelum dia menjadi raja. Nah, adik-adik, dari kecil Daud sudah terbiasa untuk mengembalakan kambing dan juga dombanya. Setiap hari Daud membawa mereka pergi ke padang rumput untuk makan, lalu dia membawa mereka pulang kembali ke kandang mereka. Namun adik-adik, di padang rumput, biasanya ada juga binatang-binatang buas yang mau memakan kambing domba Daud. Ketika ada beruang, ada singa, atau serigala yang mau memakan kambing domba Daud, Daud langsung mengeluarkan ketapelnya dan dia melawan binatang-binatang buas itu. Nah, adik-adik, suatu hari, orang-orang Filistin mengumpulkan tentara mereka untuk berperang melawan orang-orang Israel. Raja Saul pun juga mengumpulkan tentara Israel untuk melawan tentara Filistin itu. Mereka masing-masing berdiri di bukit dan berhadapan di antara sebuah lembah. Di antara tentara Filistin itu, ada seseorang yang sangat besar. Namanya adalah Goliat. Tingginya itu sekitar 6 hasta. Jadi kalau dihitung-hitung, kira-kira mungkin tinggi dia sekitar 300 cm. Wah, tinggi sekali ya. Kira-kira adik-adik ada yang setinggi itu? Kayaknya gak mungkin ya kalau di zaman sekarang ada yang setinggi itu. Nah, adik-adik, Goliat ini mengajak bangsa Israel untuk berperang melawan dia. Siapa yang kalah akan menjadi budak bagi yang menang. Waktu tentara Israel melihat Goliat, mereka langsung ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka pasti tidak akan menang melawan dia. Raja Saul pun, yang pada saat itu paling tinggi di antara bangsa Israel, takut untuk melawan orang sebesar Goliat. Nah, adik-adik, di antara tentara Israel ada juga kakak-kakaknya Daud. Isai, papanya Daud, menyuruh Daud untuk mengantarkan roti dan gandum kepada kakak-kakaknya itu di medan perang. Daud pun menuruti kata papanya itu dan dia pergi ke bukit di mana tentara Israel itu sedang berkemah. Ketika Daud sudah sampai di medan perang itu, Daud melihat bagaimana Goliat menantangi bangsa Israel dan Daud menjadi sangat marah. Berani-beraninya orang ini menghina bangsanya Tuhan. Waktu Saul mendengar apa yang dikatakan oleh Daud ini, dia pun langsung memanggil Daud. Daud berkata kepada Saul, "Jangan takut akan Goliat. Aku akan pergi untuk melawan dia."
Akan tapi adik-adik, Saul tidak percaya kepada Daud. Gak mungkin Daud yang masih muda dan tidak pernah berperang itu bisa melawan Goliat yang sangat besar dan raksasa dan sudah terbiasa untuk berperang. Akan tapi Daud menjawab Saul adik-adik. Dia menjawab, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Selama ini adik-adik, Tuhan telah menyertai Daud waktu dia melawan singa dan juga beruang. Oleh karena itu, Daud percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai dia waktu dia melawan Goliat nantinya. Ketika Raja Saul mendengar perkataan Daud itu, dia pun akhirnya membiarkan Daud untuk pergi berperang melawan Goliat. Tetapi sebelum pergi, Raja Saul memberikan baju perangnya itu kepada Daud. Akan tetapi adik-adik, sayangnya, karena Daud masih muda, Daud juga belum berpengalaman berperang, baju perang Saul itu terlalu besar untuk Daud. Dan dia juga tidak terbiasa untuk memakai baju perang. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa bergerak. Akhirnya dia nggak bisa memakai baju perang itu. Dan pada akhirnya, Daud pun pergi untuk berperang tanpa menggunakan baju perang. Dia juga nggak membawa pedang, tetapi dia hanya membawa tongkat gembalanya. Lalu dia membawa 5 buah batu yang dia ambil dari pinggir sungai, dan juga ketapel yang dia biasa gunakan. Lalu dia pergi untuk menghampiri Goliat. Ketika Goliat melihat bahwa Daud sedang jalan ke arah dia untuk melawan dia, Goliat langsung mengejek Daud. "Halah, kamu masih sangat kecil. Kamu yakin mau melawan aku? Kamu pasti gak akan menang." Akan tapi adik-adik, Daud tidak takut. Daud berkata kepada Goliat, "Kamu datang dengan pedang dan juga tombak, tetapi aku datang dengan Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku, dan Dia akan membuktikan bahwa bangsa Israel memiliki Allah yang menyelamatkan bukan dengan pedang. Pertempuran ini adalah milik Tuhan." Ketika Goliat mendengar perkataan Daud ini, dia langsung bergerak maju untuk menemui dia. Dan waktu Goliat bergerak maju berjalan menuju Daud, Daud langsung berlari menghampiri Goliat. Dia mengambil batu dari kantungnya, dan dia langsung menembakkan batu itu dengan ketapelnya ke dahi Goliat. Batu itu langsung terlempar dan terbenam di dahinya Goliat. Seketika itu juga, Goliat langsung terjatuh dan dia terkalahkan. Daud menang melawan Goliat tanpa membawa pedang. Tuhan benar-benar menyertai Daud adik-adik. Dan karena Daud berhasil untuk mengalahkan Goliat, maka bangsa Israel juga menang melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel pun bersorak-sorai karena Tuhan mereka memenangkan peperangan ini. Nah adik-adik, sebenarnya kalau dipikir-pikir, Daud yang kecil, Daud yang muda, dan Daud yang tidak berpengalaman itu bisa menang melawan Goliat yang raksasa dan sering berperang, rasanya cukup gak masuk akal ya, gak masuk ke logika. Apalagi Daud gak bawa peralatan perang apa-apa loh. Dia hanya membawa ketapel yang kecil dan batu-batu yang kecil yang gak ada apa-apanya dibandingkan raksasa Goliat yang membawa juga pedang. Akan tapi adik-adik, sekalipun itu, Daud disertai oleh Tuhan. Tuhan memberikan Daud kekuatan untuk bisa menang melawan Goliat yang raksasa itu. Daud juga percaya
kalau Tuhan pasti akan menolong dia. Kalau tidak ada Tuhan adik-adik, Daud tidak akan mungkin bisa menang. Peperangan Daud ini dimenangkan oleh Tuhan. Nah adik-adik, Daud percaya kalau Tuhan pasti akan menyertai dia. Karena Tuhan sudah menyertai dia sebelum ini. Tuhan sudah menyertai dia ketika dia melawan binatang-binatang buas sebelumnya. Nah, sama seperti Tuhan menyertai Daud, adik-adik. Tuhan juga menyertai kita loh. Coba kita ingat-ingat, di sepanjang kehidupan kita, berapa kali sih Tuhan sudah menyertai kita? Kapan saja ya? Coba adik-adik ingat-ingat. Mungkin waktu di sekolah. Gimana cara Tuhan menyertai kita? Mungkin Tuhan menyertai kita dengan membantu kita mengerjakan tugas-tugas kita. Tuhan juga menyertai kita melalui guru-guru dan juga teman-teman yang sayang sama kita. Kalau di rumah coba adik-adik pikir-pikir, gimana ya Tuhan menyertai kita? Mungkin Tuhan menyertai kita dengan memberikan kita makanan, memberikan kita minuman, memberikan kita gadget supaya kita bisa sekolah dan juga mengikuti kelas sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan yang terlebih adik-adik, Tuhan juga memberikan kepada kita di rumah keluarga yang sayang banget sama kita. Dan ada satu lagi nih adik-adik, gimana cara Tuhan menyertai kita? Apa itu? Ada yang bisa tebak? Tuhan menyertai kita lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus disiksa, disalib, mati, dan bangkit kembali, itu tanda Tuhan Yesus sayang sama kita, dan tanda Tuhan Yesus itu menyertai kita. Dia mau menyelamatkan kita dari hukuman dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal adik-adik. Nah, selama ini adik-adik, Tuhan kan sudah menyertai kita. Oleh karena itu, Tuhan yang sama juga akan menyertai kita melewati segala macam hal yang kita hadapi. Mungkin saat ini kita kan gak bisa keluar rumah gara-gara virus yang ada di sekitar kita ini. Tapi kita harus ingat adik-adik, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Dia juga akan menolong kita melawan virus ini. Jadi adik-adik, jangan khawatir. Lause percaya kalau Tuhan pasti akan memenangkan peperangan kita sekarang ini. Mari kita juga percaya kalau Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita, lipat tangan kita, dan kita menutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau selama ini Tuhan telah menyertai kami. Lewat papa mama, lewat sekolah, guru-guru, teman-teman, Tuhan telah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya kalau Tuhan juga akan menyertai kami melewati segala macam hal yang kami sedang alami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang
Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, maafkan kesalahan kami. Tuhan, bantu Om Tante leader, Om Tante dokter, Om Tante polisi, dan Om Tante lainnya, supaya virus COVID-19 bisa hilang, supaya virus COVID-19 bisa hilang, dan bantu supaya semua orang bisa vaksin. Bantu juga semua lausemis dan teacher seluruh dunia supaya dapat mengajar, dan semua anak di dunia dapat tetap belajar ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, bawalah persembahanmu dengan penuh syukur dan sukacita. Dan bukan hanya uang yang kamu bawa, tapi hatimu kepada Tuhan. Ayo kita bawa persembahan ini dan sambil menaikkan pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Adik-adik, langsung ajak adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo kita bangkit berdiri. Kita berdoa syukur. Lalu adik-adik ikuti Lause. Tapi nanti ada bagian di mana Lause sendiri akan berdoa untuk kalian. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan, kiranya semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga telah boleh mengikuti kebaktian dari awal hingga selesai. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan tolong kami untuk senantiasa mengingat dan memegang janji Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Immanuel. Adik-adik sekarang langsung berdoa bagi kalian. Tuhan berkati anak-anak, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari penyakit COVID-19 maupun penyakit lainnya. Demikian juga lindungi papa mama, lindungi koko, cici, adik, dan juga opa oma, semuanya Tuhan lindungi. Seisi rumah Tuhan lindungi. Tuhan pagarilah mereka semua dalam kasih setia-Mu. Demikian juga hamba berdoa untuk para Lause, untuk kami semua. Seluruh keluarga kami, keluarga besar kami. Tuhan juga kiranya berkenan memagari kami semua di dalam kasih setia Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini Tuhan. Pimpin dan lindungilah kami. Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. Padamu saja kami berharap dan mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan kami memohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu pada hari ini. Dan nanti akan disambung dengan kelas aplikasi. Adik-adik sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan tetaplah semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai-Mu. Sampai jumpa. Shalom.